Shalom saudara, apa kabar pagi ini? Sehat ya? Puji Tuhan ya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7, dan pagi ini kita akan membaca satu ayat saja dari bagian ini, yaitu ayat 12. Nah, tema khotbah kita pagi ini adalah Golden Rule, atau yang sering kita kenal dengan aturan emas. Kenapa dikatakan aturan emas, saudara-saudara? Karena aturan ini sangat berharga bagi keharmonisan kehidupan. Ya, aturan ini sangat berharga bagi kehidupan, keharmonisan kehidupan. Dan golden rules ini sendiri, atau aturan emas ini, tidak hanya dikenal di kalangan agama Kristen, tetapi istilah ini sudah dipakai di dalam beberapa bidang ilmu atau disiplin ilmu yang dipelajari di dalam masyarakat. Ya, nah coba kita lihat di dalam beberapa disiplin ilmu, ya, golden rules. Nah, di dalam disiplin ilmu psikologis, ya, golden rules atau aturan emas ini adalah suatu bentuk empati. Ya, tahu empati ya? Empati itu kepedulian, ya, kepedulian, careness, apalagi itu, tidak cuek dan sebagainya. Suatu wujud pemikiran bahwa kita memahami pikiran orang lain dan keinginan-keinginan orang lain. Ini secara psikologis aturan emas itu seperti itu, saudara. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, sebagai makhluk sosial atau psikologis tadi itu, maka kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Kira-kira begini, kita bisa mengerti pikiran orang, kita bisa memahami ide-idenya, ya, kenapa dia berteriak di tengah keramaian, ya, karena ada orang teriak di tengah keramaian, kita langsung lihat semua kan, 1, 2, 3, habis itu aja kita menghakimi semua lalu, ya kan? Itu secara psikologis, saudara. Kita kan nggak tahu, siapa tahu jempolnya digigit ular, makanya dia teriak. Jadi ini menghindarkan kita dari tindakan menghakimi seseorang tanpa terlebih dahulu tahu apa yang terjadi dengan diri orang itu. Ya. Nah, secara filosofis, aturan emas ini menimbulkan suatu pandangan bahwa orang lain itu saya anggap saya. Jadi kalau orang lain adalah saya anggap saya, maka saya akan memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Dan ini sangat biblikal sekali, sangat alkitabiah sekali. Karena satu kali waktu ahli Taurat dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, Yesus, apa hukum terutama? Yesus mengutip teks dalam Perjanjian Lama dan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Lalu Yesus dia berhenti di sana, dia juga mengatakan, dan yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, ini secara filosofis golden rules atau aturan-aturan emas ini tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi sekali lagi secara psikologis, aturan emas itu bicara tentang saya menganggap saudara adalah diri saya, sehingga ketika saya ingin memperlakukan orang lain, saya harus sangat berhati-hati, karena saya harusnya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Ya. Nah, di dalam kemasyarakatan atau terkait dengan ilmu sosiologis, aturan emas ini adalah pengakuan atas harkat sesama kita, bahwa kita ada di level yang sama. Ya, apakah engkau punya uang banyak atau tidak punya uang banyak, kita memiliki harkat dan martabat yang sama. Dignitas atau martabat kita tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai. Ya, apakah tasmu Louis Vuitton atau yang ular piton, sama saja. Ya, sama saja. Jadi di dalam hubungan sosial secara psikologis, ketika kita menerapkan golden rules atau aturan emas ini, maka saya memandang orang lain duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, walaupun tinggi badan kita tidak sama. Ya, seperti itu. Saya tidak mau membedakan si A kulitnya hitam, rambut keriting. Tidak. Si B kulitnya putih, rambut lurus hasil rebonding. Jadi saya tidak membedakan ketika kita memiliki aturan emas ini. Kita memandang orang dengan harkat yang sama. Kita memandang orang dengan dignitas atau martabat yang sama. Ya, kita memandang orang sehingga kita memperlakukan orang sama. Itu secara psikologis. Ini sebenarnya terkait dengan penerimaan yang tak terbatas. Ya, ada prinsip altruisme di sini, yaitu kebajikan, tidak egois. Saya tidak memandang budaya saya jauh lebih bagus daripada budaya orang. Oh, bakat dong. Sumber apaan tuh? Enggak begitu ya. Sumber dengan tari perangnya yang tiba-tiba membuat Nyonya Cornelius teriak pun kita harus hargai. Masih ingat waktu teman-teman sembah menari, tiba-tiba Ibu Cornelius gitu. Itu juga kita hargai, betul? Kita tidak menganggap bahwa budaya kita jauh melebihi budaya orang. Tidak. Itu sebabnya saudara, mari kita buang. Sebagai lawannya sebenarnya adalah rasa rendah diri. Contoh, kadang kita menganggap orang bule itu jauh lebih hebat dari kita, betul? Betul kan? Kalau ada orang bule berdiri di sini, wih, kayak gimana gitu ya. Saudara kalau ngerti bahasa Inggris, coba dengar khotbah orang bule. Kadang-kadang nggak jelas. Ya, kadang-kadang mereka cuma bilang Tuhan Yesus baik, semua cuma bilang haleluya. Kalau pendeta lokal yang bilang Tuhan baik, dasar lupa. Betul kan? Kadang kita tanpa sadar memperlakukan orang asing itu lebih jago, lebih hebat dari kita, betul? Iya kan? Sebab kalau ke Bali, tidak semua tentunya. Ya, sebab ke Kuta, Sanur, soalnya kan lihat beberapa dari mereka yang dalam tanda kutip itu mengemis, saudara. Jadi rasa rendah diri lawan dari altruisme ini, saudara. Jadi aturan emas kalau kita bawa ke dalam ilmu psikologi, ilmu sosial, maka kita menganggap orang setara dengan kita. Tetangga kita yang rumahnya tiangnya tinggal 3, tidak masalah. Secara sosial dia setara dengan kita yang tiangnya sampai 7.
Seperti itu sih. Nah, di dalam Alkitab, saudara, sampai sana. Rupanya ilmu Golden Rules ini juga dikenal di banyak budaya. Ya, misalnya saja di dalam budaya Zoroastrianisme, nanti saudara googling aja ya apa itu sih. Saya pengen saudara jadi jemaat yang pandai ya. Jadi tidak sekedar tahu hal-hal sederhana, sekali-sekali selamilah hal-hal yang sulit. Ya. Lalu juga dikenal di dalam pengajaran Konfusianisme atau yang sekarang tertuang dalam ibadah Konghucu, ibadah agama Konghucu. Ya. Di dalam literatur Buddha pun hukum ini ada, Golden Rules. Makanya saudara pernah mendengar kata karma, betul kan? Sekarang kata karma itu jadi bahasa gaul. Ya, anak-anak muda kalau jatuh ke satu batu, jangan-jangan karma ya. Jadi bahasa gaul sekarang kata karma. Ya, di dalam literatur Indian kuno juga ada. Lalu di dalam literatur Yunani jauh sebelum masa modern, pada zaman Herodotus, ya, Yahudi, ya di masa Aristeas, dan dalam versi Yunani dalam kitab Sirah, ya, itu juga ada di sini. Nah, di dalam Alkitab, saudara, Golden Rules ini kita dapatkan di dalam teks yang akan kita baca ini, yaitu Matius pasal 7 ayat 12. Jadi mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 12. Satu orang boleh baca buat kita semua? Jalan yang benar, segala sesuatu yang menghendaki orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu yang isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, ini sebenarnya nggak saya jelaskan pun jelas ini ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan kalimat ini ditutup dengan satu kesimpulan. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebenarnya bukan dalam pengertian yang harfiah itulah seluruh isi hukum Taurat. Artinya kira-kira gini. Betapa pentingnya hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau dikumpulin semua hukum itu sama pentingnya dengan ini, kira-kira begitu. Jadi kalau kita melanggar Matius 7:12 ini, itu sama dengan kita tidak mengindahkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kira-kira begitu, saudara. Di masa itu, ingat Yesus berkhotbah, ya, di hadapan pendengarnya yang mungkin juga di antara mereka ada ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mungkin segala-galanya. Lalu Yesus membandingkan apa yang mereka anggap sakral, apa yang mereka anggap penting sekali dengan aturan ini. Kira-kira begini nih percakapannya Yesus. Kamu anggap hukum Taurat dan kitab para nabi itu luar biasa, betul. Tapi kalau kamu menuntut orang tidak sesuai dengan apa yang kamu perlihatkan, sebenarnya kamu sedang melanggar hukum Taurat dan kitab para nabi. Kira-kira begitu, saudara. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan perhatikan, ini diberikan oleh Yesus bukan dalam nuansa negatif. Ini diberikan di dalam nuansa positif. Artinya apa? Kira-kira begini, saudara. Ya. Tapi nanti kita akan bahas. Ya, saya ini dulu deh supaya tidak overlapping. Nah, di dalam terjemahan Alkitab kita sudah baca. Kalau teks ini diterjemahkan secara literal dari bahasa Yunani, kira-kira bunyinya seperti ini yang kedua.
dalam segala hal. Ya. Perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Pelan-pelan kita ya. Dalam segala hal, perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Engkau ingin diperlakukan. Karena inilah intisari hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, mungkin dari ide ini muncul banyak peribahasa. Salah satunya mungkin hormatilah orang lain jika kamu ingin dihormati. Ya, mungkin seperti itu. Turunan-turunan, kalau undang-undang itu kan ada turunannya. Ya, pasal sekian, turunannya pasal sekian. Jadi secara literal kalau kita terjemahkan dari bahasa aslinya kira-kira seperti itu. Dalam segala hal, ingat, dalam segala hal, perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Engkau ingin diperlakukan. Ya, dari sini sebenarnya jelas ya. Dalam bahasa sehari-hari, kira-kira begini, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nah, di dalam sebuah manuskrip itu semacam catatan zaman dulu ya. Zaman dulu itu masih di papirus atau itu biasanya ada catatan-catatan namanya manuskrip. Di dalam sebuah manuskrip, ya, dari seorang yang bernama Hillel sang penatua atau Hillel the Elder. Prinsip ini disajikan dalam bentuk negatif. Ini dalam bentuk negatif. Firman Allah menyajikannya dalam bentuk positif. Dikatakan begini, apa yang kau benci, jangan lakukan kepada orang lain. Ini terjemahannya Hillel. Apa yang kau benci, jangan lakukan sama orang. Saudara benci apa? Ini terkait perlakuan, bukan benci-benci yang lain, bukan juga benar-benar cinta. Jangan diplesetin ya. Saudara benci apa? Saudara benci kalau dijambar rambutnya? Ada yang suka dijambar rambutnya? Siapa yang benci kalau rambutnya dijambar? Mana nggak semua. Ada yang pengen, ibunya itu pengen dijambar. Enggak benci kalau dijambar. Kalau engkau tidak suka rambutmu dijambar, maka jangan menjambar. Itu kata Hillel dalam bentuk negatif. Kata jangan itu bentuk negatif. Kalau engkau pas bawa mobil tidak mau diserempet, jangan menyerempet. Ya kan? Ada orang tidak suka dicandain, tapi suka nyandain. Ini dalam bentuk negatif menurut terjemahan Hillel. Kira-kira kayak gitu, saudara. Ya. Nah, Alkitab menyajikannya dalam kalimat positif. Itu yang tadi saya bilang, yang dapat dimaknai sebagai anjuran untuk menciptakan sebuah inisiatif. Artinya gini, saudara. Ya, orang percaya berinisiatif positif terkait perlakuan kepada orang lain. Nah, ini apa? Perhatikan. Nah, ini adalah sebuah dorongan supaya kita mampu memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Ya, artinya gini, kita tidak bisa di dalam konteks kekristenan mencolok ayat ini lalu mengaplikasikannya secara negatif, tidak bisa. Seperti ini contoh. Ya udahlah, saya juga pengen dihina saya sekali-sekali, maka saya menghina. Nggak boleh. Bukan itu tujuan dari ayat ini. Loh kan benar Pak, kalau apa yang kau ingin orang lain perlakukan, ya lakukan begitu kan? Tapi bukan begitu nuansanya. Golden rules ini bernuansa secara positif.
Bagaimana kita didorong untuk memperlakukan orang baik dengan orang lain dengan baik, bukan sekedar bagaimana kita siap menerima konsekuensi dari perlakuan kita dengan orang lain, bukan. Tak apa-apa lah, sekali-sekali 7 tahun saya gak dipukul, saya pukul sudah orang, wah, bukan itu, bukan begitu. Walaupun tindakan itu tampaknya cocok dengan ayat ini. Apa saja yang orang lain ingin, apa saja yang kau ingin orang lain perlakukan kepadamu, lakukanlah. Saya pengen rumah saya dibobol, sekali-sekali saya membobol rumah orang. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi ini ada batasannya. Ketika kita menerjemahkan ayat ini, ada batasannya di sana. Namanya juga aturan emas. Masa emas terkait dengan hal yang buruk kan? Ini semata-mata sifatnya positif. Dorongan orang percaya untuk memperlakukan orang lain dengan benar. Itu saja. Suatu hari nanti, kalau saudara sudah sopan sama orang, lalu orang tidak sopan, jangan bilang berarti Alkitab salah. Karena kita bilang, apa saja yang engkau ingin orang lain perlakukan kepadamu, maka lakukan. Kalau saya sopan, berarti harusnya orang sopan dong sama saya, betul nggak? Tapi bukan begitu makna dari ayat ini. Bukan. Jadi jangan kaget kalau suatu hari engkau hormat sama orang dan orang itu nggak menghormati engkau. Ya sudah, bukan berarti Alkitab salah. Tapi yang disasar oleh Alkitab bukan orang lain. Siapa yang disasar oleh Alkitab di sini? Saya yang disasar. Dalam segala hal, saya yang harus memiliki sikap bijak. Saya yang harus memiliki sikap dewasa. Saya yang harus memiliki sikap menghormati. Saya yang harus memiliki sikap menghargai. Saya yang harus memiliki sikap mencintai. Saya yang harus memiliki sikap yang altruisme tadi itu, semua nilai altruisme atau kebajikan itu. Ketika orang lain membalas sikap hormat saya dengan cara tidak hormat, ya sudah, jangan datang ke Alkitab. Salah ya, ayat Alkitab bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, berbuat. Saya sudah sopan, lah dia nggak sopan ya. Ingat, yang disasar oleh Alkitab bukan orang lain. Yang disasar siapa? Saya. Semua bilang saya gitu. Nggak ada yang kamu, jangan ya. Saya yang disasar. Kalau dunia mengajarkannya timbal balik, ya kan? Anda sopan, kami segan, ya kan? Itu kan sering kan? Anda sopan, kami segan. Dunia mengajarkannya timbal balik. Makanya lahir peribahasa duniawi juga. Kalau kamu jahat satu kali sama saya bisa balas kamu jahat 10 kali. Iya kan? Jadilah kita nenek lampir. Iya kan? Nenek lampir kan gitu. Coba nonton Misteri Gunung Berapi episode 3. Iya kan? Sekali lagi saudara, tangkap ini pelan-pelan. Jangan sampai salah nangkep. Ingat, jangan sampai salah tangkap. Walaupun firman Allah berkata segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah seperti itu. Pesan ini bukan untuk orang lain. Pesan ini untuk siapa? Untuk saya. Jadi waktu saya sopan sama orang, lalu orang balas tidak sopan, tidak masalah. Menjadi masalah kalau saya tidak sopan sama orang, menjadi masalah. Karena yang disasar firman Tuhan siapa? Saya. Ingat, kalimat ini penting. Karena kita seringkali terjebak dengan menganggap firman Tuhan itu buat siapa? Buat orang. Kita dengar firman, cocok nih buat ini, buat ini.
Nah ini cocok buat ini. Nah ini cocok. Buat kita kapan cocoknya? Kapan? Nggak ada yang cocok. Saudara diberkati tuh, nah ini cocok buat saya. Cocok. Ya. Seperti itu saudara. Jadi sekali lagi saudara, kenapa penting kita membahas ini? Ingat saudara, kalau kita menjalankan ayat ini, firman Allah menyamakannya dengan kita sedang menjalankan seluruh isi hukum Taurat dan kita para nabi, tidak main-main. Yang dianggap penting oleh ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu, di mana mereka membangga-banggakan diri karena tahu isi kitab para nabi dan hukum Taurat. Mereka tahu, hafal di dalam kepala. Mereka bangga dengan itu. Lalu Yesus merusak kebanggaannya itu dengan cara yang soft. Itu kayak lagu Killing Me Softly. Dengan cara yang halus dirusak kebanggaan. Yesus tinggal bilang saja, ya kalau kamu memperlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan, ya itulah seluruh isi hukum Taurat kita pernah. Hanya dalam satu kalimat singkat. Saya yakin ahli Taurat orang Farisi terdiam bengong 1,5 jam mendengar ini. Bagaimana tidak? Apa yang mereka anggap luar biasa selama ini hukum Taurat kita para nabi disimpulkan hanya dalam satu kalimat oleh Yesus. Kira-kira gini, percuma kamu hafal hukum Taurat, percuma kamu hafal kitab para nabi, kamu memperlakukan orang gak beres. Kira-kira gitu. Itu bahasa saya ya. Percuma kalau kita tarik jauh ke masa modern sekarang. Percuma. Entah, saudara tinggal isi ya. Percuma, titik-titik. Percuma, titik-titik. Kalau kamu memperlakukan orang lain yang tidak benar. Tapi dia Pak, dia yang duluan Pak, kayak anak SD berani merebut permen. Dia duluan Pak, yang saya Pak, permen saya jatuh kena bulu ayam. Berantem mereka. Masih banyak orang Kristen yang kayak anak SD itu membalas sesuatu yang bukan haknya. Makanya kan firman Tuhan pernah bilang, ingat pembalasan adalah hak siapa? Hak dan kewajiban kita. Hak Tuhan. Ya konteksnya ini sudah. Kewajiban kita itu, hak kita itu cuma berbuat baik. Ingat itu. Apa saja yang ingin kita orang lain berbuat sama kita, berbuatlah. Hormati orang lain. Supaya engkau bisa dihormati. Kita hormat sama orang lain aja, kadang-kadang kita nggak dihormati, betul? Apalagi tidak hormat. Ya, kasihi orang lain supaya kita dikasihi. Tetapi ketika ini terkait dengan orang-orang di luar kita, entah itu orang yang mengaku atau tidak, mereka membalas tidak seperti yang kita tunjukkan, ya jangan marah. Karena sasarannya ini bukan buat orang. Kita nggak bisa nuntut mereka, kamu nggak tahu firman Tuhan ya, bukan buat Tuhan. Kalau saya sopan, kamu harus sopan. Ini firman Tuhan. Nah, kalau dia nggak mau sopan, mau kita kejar terus dengan ayat ini? Yang harus sopan siapa? Saya. Yang harus hormat siapa? Saya. Amin. Inilah Tuhan. Makanya nggak sembarang, makanya dibilang aturan emas, golden rule. Kalau kita menerapkan ini, kita nggak akan pernah membalas yang jahat dengan dia. Nggak akan pernah. Ya. Kalau kita bicara sudah sopan, bicara sudah baik, orang balas dengan makian, tidak masalah. Ya paling kita undur dari dia nanti.
Saya bilang kayaknya nggak cocok orang ini dijadikan kawan nih. Nah, udah. Tapi bukan berarti memberikan kita semacam hak untuk membalas maki. Dia maki, Pak. Menurut ayat ini, saya juga boleh makikan apa saja yang kamu ingin. Orang lain berlakuan lah, udah kejebur kali Pak, dia maki, tak maki, udah biar aja dia maki. Bukan begitu nuansanya. Nuansanya ini positif, ya. Amin. Kayaknya saudara ngantuk ya, karena suara saya datar. Saya mengelola suara supaya nggak batuk aja. Mohon dimaklumi ya. Dalam ruang yang negatif, teori ini bisa kita bawa terkait dengan misalnya konsistensi moral. Jangan mengkritik apa yang diperbuat orang lain kepada Anda. Ini bentuk lainnya. Sementara Anda sendiri gemar melakukan hal yang sama. Ini kan sama dengan ini. Kalau orang suka keluarkan uang, kita suka bilang orang itu apa? Enggak, negatif, negatif. Boros, betul. Betul kan? Boros, betul orang itu. Enggak tahu pakai uang. Begitu kita keluar uang banyak, kita bilang apa? Murah hati. Iya kan? Murah hati. Beli ini, beli itu, beli itu. Murah hati. Tapi kalau orang lain boros. Sering kan kita begitu kan? Penilaian kita dalam tindakan yang sama itu beda. Kalau orang lain, ya kan, yang marah-marah, kita bilang dasar gak punya kesabaran. Begitu kita yang marah-marah, kita bilang apa? Ini ketegasan. Loh, betul nggak? Tindakan sama, penilaian beda. Karena apa? Terkait kita. Coba terkait orang, ya kan enak kita menilai orang itu. Makanya benar firman Tuhan yang nantinya dikutip menjadi sebuah peribahasa. Gajah di seberang lautan, nampak jelas. Lalu apa ini? Yang di matanya apa? Kuman di pelupuk mata. Salah Pak. Kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini sering kan terjadi dalam hidup kita kan? Coba berapa sering kita langsung memberi penilaian kepada orang. Tindakan yang sama kita lakukan, lalu kita membela diri kita dengan silogisme yang legalisme yang dulu kita bahas. Ya kayak tadi aja. Kalau orang marah-marah tanpa kita tahu sebabnya, nggak punya kesabaran, katanya orang Kristen, udah biasa roh lagi marah-marah. Begitu kita yang marah-marah, kamu nggak tahu ini ketegasan saya nggak begini. Orang hambur-hamburkan uang boros, dasar nggak tahu pakai uang boros, tanpa tanya. Begitu giliran kita yang hambur-hamburkan, kita murah hati. Iya kan? Apalagi banyak contoh yang bisa kita ambil. Intinya apa? Seringkali kita melanggar aturan ini dengan cara apa? Memberikan penilaian yang berbeda tanpa tahu apa sebabnya. Memberikan penilaian yang berbeda, dan ketika kita yang melakukan hal yang sama, tidak ada yang negatif di dalamnya. Ya. Ini sama dengan orang tua sama anak kecil. Kamu jangan nonton TV malam-malam ya. Bapak kok bisa, walaupun ini kewajaran. Bapak kok nonton bola malam-malam. Bapak kan udah tua, udah dewasa. Memang nggak salah alasan itu, tapi kira-kira begitulah. Artinya ada nuansa pembelaan terhadap diri sendiri dengan tindakan yang sama itu. Hati-hati.
Kita sering terjebak di sini nih. Memberikan penilaian kepada orang. Padahal tindakan yang sama kita lakukan. Kita tidak memberikan penilaian negatif. Orang kita nilai negatif. Tetangga kita kurus, dibilang kurang makan. Begitu gemuk dibilang gak jodoh, gak lucu, gak jodoh. Tahu gak lucu? Enggak tahu. Gak lucu tuh makan sembarangan, gak kalah kurang. Ya kan? Tetangga mana motor pagi-pagi bunyi agak keras, katanya ramai. Tetangga gak punya motor, dibilang miskin, sama-sama. Itu namanya kalau iklan rokok. Tapi saya nggak sedang promosi rokok. Iklan rokok bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ayo periksa diri masing-masing, siapa yang mengikuti iklan rokok itu. Kalau orang senang susah ya, susah. Tapi begitu orang susah senang. Makanya kalau ada status di Facebook orang susah, kayak kemarin saya lihat ada status seseorang gitu ya. Ini orang Kristen yang punya status. Statusnya jelek, tak pantas sekali. Tapi ada aja orang yang nge-like dan memberikan semangat, on fire. Libas pun. Memang orang itu pantas gitu-gitu kan. Si itu tanpa semangat, dia nggak tahu kalau yang ngasih komen ini seneng kalau dia berantem. Oke, saya sarankan kepada jemaat yang saya bimbing, kalau ada status-status orang yang berantem, maki-maki di Facebook, jangan di-like ya. Jangan di-like. Semua yang bernuansa negatif nggak perlu saudara like, biar itu teman akrabmu. Ya, nggak perlu. Karena apa? Kalau kita like, secara sengaja kita menjeburkan diri dalam idenya, ya kan? Like aja yang enak-enak lah, ya, berita-berita baik. Ya. Kalau temanmu manjat gunung, lalu dari gunung juga, wah indah sekali, nah like aja, cita Tuhan, gitu kan? Tapi kalau ada teman kita yang, wah, gitu, jangan like. Karena kalau kita like, kita terlibat dalam ini. Buat apa? Buat apa membuat susah diri, betul kan? Gitu sih. Saya kemarin waktu baca itu banyak juga yang like. Padahal di sini itu wajah. Tidak pantas. Kenapa saya begitu concern? Karena dia orang Kristen, saya kenal lagi. Kalau dia bukan orang Kristen, tidak ada masalah ya. Tapi karena dia orang Kristen. Amin saudara? Saudara nggak ada yang senyum, saya lihat lapar ya. Saya juga lapar saudara. Pagi-pagi saya sarapan pisang juga. Supaya nambah. Ya. Itu dia, ya, kita lanjut ya. Nah, ada 3 hal yang membuat aturan Masih menjadi sangat kuat. Pertama, ditulis dalam bentuk present tense. Artinya apa? Selalu prakteknya. Bukan prakteknya sekali-sekali. Dalam bahasa Yunani, bentuk present tense itu, ya, present indikatif aktif tepatnya. Itu artinya lakukan setiap waktu tanpa batas. Artinya aturan ini, prinsip kebajikan ini harus kita lakukan setiap waktu. Ya. Dikatakan di sana dalam segala hal. Terjemahan aslinya tadi dalam segala hal. Itu artinya tidak ada perkecualian. Bahkan ketika engkau berhadapan dengan musuhmu, makanya ada perintah kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu. Jadi perintah-perintah itu gak bertentangan. Ya. Lalu yang ketiga ada kata perbuatlah demikian juga. Ini menekankan kewajiban agar setiap orang percaya hidup dengan prinsip ini. Tapi ingat, nuansanya adalah positif, bukan negatif. Kita tidak boleh bilang, misalnya nih, antara teman, tetangga suka ngomong jorok, lalu sebagai dia ngomong jorok, apa artinya saya ngomong jorok? Ada ayatnya gitu. Bukan nuansa negatif itu yang disasar, tapi nuansa positif. Dan bukan orang lain yang disasar. Yang disasar siapa? Saya. Ini penting ini kalimat-kalimat ya. Haleluya. Saya udah sedikit ngos-ngosan. Terakhir. Ya. Apa bagi kita? Mari kita jadikan aturan ini menjadi aturan untuk memperlakukan kita, peraturan orang lain dalam bentuk yang positif. Jangan tuntut orang lain. Tuntut siapa? Saya. Ya. Sebagai orang percaya diharapkan kita memperlakukan orang lain dengan benar. Dengan demikian kita sedang menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya pikir itu, dan saya pikir sudah jelas apa yang tidak diperbaiki Tuhan memberkati kita.